Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ta'zim wal ikram kepada Abu Almarhum Abi Ubi yang ada di Kubah. Hanya doa yang dapat kita kirimkan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan juga kepada Abu selaku pucuk pimpinan Dayah Darul Mu'arif dan Dayah Darul Mu'arifah beserta keluarga. Kata-kata penghormatan kami kepada seluruh tuan guru yang sudah sudi dadanya mengajari kami baik siang maupun malam. Teristimewa kepada seluruh tuan guru telah hadir pada malam yang berbahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam yang berbahagia ini kami akan mengupaskan sebuah kutipan popularitas perubahan demi perubahan dan juga perkembangan Aceh di zaman sekarang. Maka tergoreslah hati kami untuk mengupaskan satu cerah yang berjudul Festival Maksiat Bumi Kaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puluhan abad yang lampau manusia telah terbebas dari atribut kemaksiatan. Di tengah-tengah seorang manusia yang suci dan mempunyai semangat juang yang tinggi, beliau bukan hanya seperti itu, namun juga sebagai manusia yang agung, yang keagungannya takkan tertanding. Beliau adalah manusia yang telah sukses, namun perubahan di negeri tak berguna. Di tengah-tengah mesinnya sepak terjang kemaksiatan, beliau mampu menciptakan perdamaian sehingga laskar Islam berkibar di bumi Iskandar. Tapi siapa sangka Islam yang datang sebagai penyelamat umat dan agama suci telah dinodai dan dikotori oleh tangan-tangan keji yang terbangsa. Lihatlah kehidupan umat hari ini yang hidup seenaknya saja tanpa lagi memerintahkan orang dan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Aceh bukan saja dikenal dengan selam bina, namun juga dikenal dengan tempat mulia, gudangnya para ulama, tanahnya para ulama. Benar yang begitu agung yang mulia yang ditempatkan oleh nenek moyang kita. Seorang Allah sejatikan diri sedang di tangan para generasi bersama harus mereka. Bagaimana? Lihatlah sosok remaja Aceh hari yang jauh terperosok dalam lembang kemaksiatan. Bumi Aceh gerak seketika berubah menjadi tengah. Penduduk Aceh yang dunia taat berubah menjadi penduduk dan juga para pemimpin Aceh yang dunia bijak berubah sering menjadi pemimpin bijak. Yang lebih parahnya lagi saudara-saudara, bumi gerak jadi tempat festival maksiat. Indonesia kita malah taat, kita tak merasa bersalah apalagi bertanya. Sifat fanatisme yang dimiliki oleh remaja Aceh hari ini tidak terlepas dari budaya lambat dan kreatif. Tontonan gratis ala Prancis yang dipertontonkan oleh pemuda-pemudi Aceh dengan modis pakaian seksi yang nyaris mengundang birahi para leluhur.
dalam hal mencari sensasi dalam ajang yang sedang tak bisa. Jadilah bumi kerangan pakaikan dikerjain ala kabar. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Bila hari ini dunia memberikan ajang bakat dalam sesi maksiat, maka pastilah negeri kita mendapat berlaga. Bila anda bertanya sebenarnya itu ada, maka kami pantang jawab kebahagiaan tumbuh di bumi yang mulia, dakwah ba'damu yang tumbuh di musim mulia, dan imam pun terus berjadwal dakwah sebagai mawar yang tertimpa kemarau. Ibu, bapak, sebenarnya apa yang membuat kita yang jauh terperasa dalam tembak? Tidak lagi, karena kurangnya pendidikan formal yang kita ajari selama ini kepada setiap anak yang kita miliki. Makanya anak kita menjadi kita dalam menjalani hidupnya yang ini akan pengetahuan tentang hakikat agama, moralitas kebaikan yang ampun dan menjauh dari agama Islam. Tak bisa diikuti. Bila dalam waktu yang cepat Islam akan angkat kaki dari negeri kaum untuk menjauh pergi dan tak akan kembali. Apakah kita tak sadar betapa bodohnya kita umat hari ini? Apakah kita yang berlari dalam alunan sesat? Padahal Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya ya'tubuna illallah? Maka mengapa mereka tidak bertobat? Wastaghfiruna, mohon ampun kepada Allah. Wallahu ghafurur rahim. Padahal Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Yesus iman melanda masyarakat ada, sedangkan butiran-butiran kezaliman terus tersebar luas dalam setiap unsur kehidupan, meraba dalam setiap pori-pori jiwa, mengalir melalui jalan terang, sehingga otak pun terladai dan etika pun binasa. Anak-anak Aceh yang seharusnya terdidik dan terpelihara sebagai tulang punggung tegaknya agama dan bangsa, malah cenderung terus dan murah. Maka tak heran bila saat ini media massa selalu punya berita tentang tingkah penyebaran para anak bangsa. Bahkan tak sedikit dari remaja yang terjerumus dalam kasus fitnah, mulai dari ganja, pembunuhan, pembantaian, bahkan jika orang tua yang seharusnya jadi panutan si anak malah tak bisa jadi panutan dalam setiap kehidupan. Pergaulan yang tak terarah yang membuat anak bangsa jadi beda. Anda bisa betapa bodohnya remaja Aceh hari ini yang sudah sangat jauh keluar dari agama, mulai dari cara berpakaian, makan, bahkan permainan yang mengikuti jalur para kaum liberal. Padahal Nabi Muhammad pernah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Jelas dari hadis di atas bahwa Rasulullah tak senang kepada kita bila kita mengikuti sebuah golongan, yaitu golongan orang-orang yang tidak mempunyai moral dan etika. Maka kita harus berhati-hati dalam hidup kami. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dari bulan singkat di atas dapat diambil beberapa kesimpulan. Aceh adalah negeri madani yang dikenal di seluruh pelosok dunia. Maka mari bahu-membahu untuk mengembalikan nama Aceh yang sudah hilang. Hingga hari ini kita masih setia, hingga hari ini kita masih duduk santai. Siapa lagi yang akan menjadikan Islam di negeri Islam? Tidakkah kita malu melihat wajah kota Islam yang telah cemburu? Atau akankah kita biasa saja dan kota Islam itu berubah? Maka kali itu didiklah generasi kita menjadi generasi yang tidak kuat dan generasi yang bisa menciptakan berbagai kebahagiaan hidup. Didiklah generasi kita sejak ini agar mereka paham arti dari sebuah sirah syariat Islam. Oleh karena
Mari kita didik pemuda Aceh menjadi pemuda yang cinta pada ilahi Rabbi. Dan jangan kita biarkan pemuda Aceh menjadi pemuda yang anti dengan Islam. Karena sebelum